Ini tadi saya sempat menyinggung soal idealismenya Prabowo Subianto, Mbak Wi, begitu dengan misi keberlanjutan yang diemban juga oleh Prabowo Subianto pada saat Pilpres lalu, dan ini coba diwujudkan dengan adanya 15 atau 16 ya saya hitung menteri yang ada di Kabinet Indonesia Majunya Pak Jokowi. Nah, dengan postur yang besar begitu dengan 15 sampai 16 ya, saya koreksi kalau saya salah, itu ada menteri-menterinya Pak Jokowi. Misi keberlanjutan ini apakah bisa berseiring berjalan dengan idealismenya Pak Prabowo, apa justru akan mengaburkan idealismenya nanti? Jangan-jangan. Permasalahannya ada di situ. Jadi poin krusialnya di situ bagaimana Pak Prabowo dengan talentanya itu mampu menyeimbangkan antara apa yang menjadi visi misi programnya, mimpi besarnya ya tentang Indonesia, tentang NKRI ini, dengan realitas di mana dia harus melakukan kompromi-kompromi politik untuk secara konsisten melanjutkan programnya Pak Joko Widodo. Itu satu contoh. Kemarin tuh saya hitung di hari pertama rekrutmen pemanggilan para calon menteri itu sekitar 14 yang masuk. 14. Incumbent. Jadi incumbent artinya adalah menteri existing yang akan diundang kembali untuk menjadi menteri ya, atau Menko kan gitu ya. Itu 14 itu tidak alang kepalang untuk satu jumlah hanya melanjutkan gitu ya. Mungkin kalau sekedar 1, 2, 3 itu wajar, tapi 14 belum terhitung hari keduanya, itu menurut saya sangat banyak, sangat banyak. Berarti memang tidak basa-basi Pak Prabowo dalam hal ini untuk secara konsisten melanjutkan programnya Pak Jokowi, dan itu tidak hanya sekedar dikatakan, tapi sekaligus orangnya juga diboyong ke pemerintahnya yang akan datang. Nah, ini satu komitmen yang luar biasa. Tinggal pertanyaan selanjutnya, legasi apa yang mau dilanjutkan kan itu. Hal-hal yang masih kontroversial seperti ini, apakah mau dilanjutkan? Nah, itu yang harus clear betul. Karena kita tidak tahu format yang jelasnya dari Pak Prabowo ya, rezim akan datang ini, kelanjutan dan mungkin visi besar untuk menghadirkan Indonesia di kancah internasional itu seperti apa gitu kan. Kalau di Pak Jokowi sudah kelihatan segitu saja kan gitu. Tapi Pak Prabowo ini yang kesannya bahwa dia dihormati di internasional itu yang seperti apa kalau domestiknya seperti ini. Nah, ini yang belum istilahnya belum kompatibel gitu ya, antara idealisme tadi itu dengan existing kondisi kita dalam negeri atau domestik. Put, kalau gitu bagaimana menyeimbangkan antara program keberlanjutan dengan idealisme seorang presiden terpilih kita? Iya, program keberlanjutan kan memang sudah seringkali disampaikan juga oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran pada saat kampanye Pilpres kemarin kan, termasuk juga pada saat debat. Karena beliau berdua juga percaya bahwa apa yang telah diberikan oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, fondasinya itu menjadi salah satu andalan buat beliau untuk melanjutkan program-program misalnya infrastruktur yang secara masif dibangun kemarin. Terus kita juga berhasil keluar dari COVID, walaupun dengan berbagai tantangan sekarang, ketenaga kerjaan yang masih harus terus digenjot industri kita, dan tentu program hilirisasi Pak Jokowi yang juga nanti akan dilanjutkan di masa Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tapi idealismenya beliau juga masih sangat kental, ketara gitu. Misalnya bagaimana beliau ingin mempunyai program yang selama ini belum ada, salah satunya seperti program makan bergizi gratis, yang menurut beliau adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah terkait dengan kesehatan dan juga optimalisasi dari pertumbuhan kembang anak-anak Indonesia, sehingga nanti mereka bisa menjadi SDM yang mumpuni, sehingga pendidikan yang nanti diterima bisa diserap dengan baik dan mereka bisa menjadi salah satu sektor andalan. Karena memang selama ini kan kita masih bergantung pada sektor SDA atau sumber daya alam. Sementara untuk menjadi negara maju, SDM itu menjadi salah satu faktor ataupun tolak ukur bagaimana negara itu bisa benar-benar berkembang.
Jadi idealismenya itu tentu pasti masih ada, sambil juga nanti bagaimana program-program yang sudah baik dijalankan oleh Pak Jokowi dan juga Kiai Ma'ruf itu bisa berlanjut pada masa pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, kalau Pak Jokowi dikenal sebagai bapak pembangunan infrastruktur begitu ya, kurang lebih seperti itu karena memang program andalannya Pak Jokowi itu kan dari dulu memang membangun berbagai infrastruktur, menyambungkan jalan dari pulau ke pulau, dari laut ke laut begitu ya. Ini kalau saya lihat idealismenya Pak Prabowo tadi Putri sudah katakan melalui makan bergizi gratis itu, ini perbaikan SDM. Nanti saya akan tanyakan juga ke Mbak Titi, bagaimana idealisme Pak Prabowo ini, perbaikan SDM ini juga bisa akhirnya diingat sebagai legacy ke depan. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, kami akan bahas setelah jeda.